Hola Diablos, Despacito. Today I don't feel like doing anything. Kalau terorita, witing tresno jalanan soko kulino. Aku nelangso mergo gendaanku diembat kuli Jawa. Yuhu! Pagelaran tanpa arah kembali di rumah-rumah anyaman bambu Anda yang digerogoti rayap itu. Pagelaran tanpa arah kembali di damba-damba segenap metskang di Kelurahan Asem Doyong, di Kecamatan Bacu Kiki, dan di Seantero Stadion Karangbirahi, Brebes. Pagelaran tanpa arah, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta mambu silitokratif. Namun sebelum kita ke pembahasan topik seperti biasa, mari kita semua mengheningkan cipta di dalam hati kita masing-masing. Sebuah lirik lagu dari himne Pematung Soekarno di Palembang yang enggak mirip itu. 3, 2, 1. Ya, selesai. Seperti biasa juga, saya perkenalkan kolega-kolega saya di meja ini. McDenny Wardana peranakan Replika Lengkuas dan Dustin Tiffany peranakan Cincin Damkar. Saya serahkan ke moderator, silakan. Ya, baik teman-teman. Hari ini saya membawa satu berita yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak, orang banyak ya. Ada yang diuntungkan, ada juga yang tidak. Betul. Tapi sekarang lagi rame, orang-orang itu menganggap bahwa apa yang terjadi itu merugikan banyak orang. Ya. TikTok Shop, online shop di TikTok, di mana rencananya banyak orang yang pengen TikTok Shop itu dihilangkan karena katanya merugikan UMKM. Dari saya pribadi, memang ada yang dirugikan, tapi ada juga yang diuntungkan. Dan yang diuntungkan pun adalah UMKM yang menurut saya UMKM yang memang mungkin ya tidak tahu satu langkah lebih maju pemikiran. Nah, kita share kepada kalian berdua. Menurut Dustin dan menurut Coki, kira-kira setuju, pro atau tidak? Dari Dustin dulu. Oke, kalau saya setuju untuk adanya yang namanya TikTok Shop. Karena dia di samping untuk berjualan secara gampang melalui secara global, itu juga dia kenapa tidak pakai MNC, nggak pakai global? Kan masih termasuk. Oh, masih termasuk. Satu rumah. Satu rumah ya. Ya kan. Nah, jadi kenapa nggak suka sama apa? Ya, tadi gitu. Enggak, bukan gitu. Gimana? Gitu. Okay. Jadi maksud saya, kenapa itu? Karena bukan hanya dia berjual secara universal, ya kan, tapi juga dia namanya merawat yang namanya flora dan fauna, menjaga untuk tidak punah. Apa hubungannya TikTok online shop menjaga flora dan fauna? Atau enggak, justru merawat agar tidak musnah juga. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Bisa dong. Kita berjualan sekaligus mereka ingat yang namanya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sama binatang. Ketika kita live kadang ada, nih gue kasih buah pir, nih gue kasih bunga ros, nih gue kasih singa. Betul. Anjir, gue ingat sama lu pada. Tidak semua ingat sama flora dan fauna. Tapi orang-orang yang menggunakan TikTok atau TikToknya sendiri itu peduli dengan flora dan fauna dengan memberikan gambar-gambar GIF itu tadi. Benar. Dia juga istilahnya membantu UNICEF, ya kan? Ya. WWF. Orang mana UNICEF? Orang mana UNICEF? Orang Sunda. Orang Sunda? Iya. Daerah mana? Sama orang Padang. Uni sama Asep. Iya. Berarti ada perpaduan tukang dagang sama kesopanan saat berdagang. Orang Sunda kan sopan. Orang Sunda sangat sopan, ya kan. Apalagi misalnya kan dengan cara pembawaan seperti itu, jadi kita kenal. Oh, berarti kalau bahasanya kayak gini dia orang Sunda nih. Oh, dia bahasa kayak gini orang ini. Sekaligus pembelajaran bahasa. Secara yang kita lihat. Contoh pembelajaran bahasanya. Ya, urang mah dibelina gitu. Urang mah dibelina gitu. Urang mah dibelina. Dibelina.
tak kasih bonus gitu. Padangnya mana, Sundanya mana? Itu misalnya kita ini jual orang ini nih. Orang Sunda. Berarti istilahnya sama kayak gue nih, satu rantauan nih. Gue beli gitu. Membantu. Oh benar, membantu UMKM daerah Sunda. Gitu. Berarti orang Jawa, orang gitu nggak boleh beli barang-barang dari Sunda. Parah sih Sunda ya? Boleh. Menurut saya pernyataan dia dongdot sekali. Enggak, sorry kalau misalnya Sundanya dari orang Sunda yang jualan terus orang Jawa yang beli. Intinya itu dia seolah beli oleh-oleh untuk si orang Jawa itu, karena orang yang Sunda yang menjual itu orang Jawa yang membeli itu. Maksudnya yel di Piala Dunia dia membeli oleh-oleh tadi, oleh-oleh. Ya? Supporter yang berteriak oleh-oleh di stadion dia beli, bayangkan. Iya. Tapi kalau mampu memang kenapa tidak boleh dibeli? Ya boleh juga, silakan. Gak ada masalah. Enggak, argumen Anda harusnya tegas. Kalau memang menurut Anda itu tidak boleh dong. Iya emang, ini ngomongin TikTok Shop tadi ya. Iya. Emang tidak boleh lah. Soalnya sejak zaman Romawi kuno, Max Biaggi itu waktu dia Max Biaggi orang Romawi ya? Romawi kuno. Iya. Waktu dia menjual ketengan busi NGK di TikTok secara offline, maksud saya itu tidak bisa, susah karena ada. Saya penasaran nih, Max Biaggi dia jualan busi NGK. Sekarang jualan gimana? Yang saya tahu kan, oke silakan dicek keranjang kuningnya ada busi NGK di keranjang kuning yang berbeda dengan yang lain. Itu seperti itu. Kalau misalnya versi Max Biaggi untuk jualnya, bahasa dia dong. Iya, bahasa Max Biaggi. Kuarte Puerto Rico ini. Yes. Compleano. Kok komplit? Federci. Hah? Apa kamu? Enggak, baru jualan kompleano. Udah komplain, sorry. Compleano bukan komplain artinya dalam bahasa Itali. Iya. Apa artinya? Artinya selamat ulang tahun. Hari ini saya akan berjualan dan Ari Federci spaghetti. Tapi spaghetti sebenarnya ketika orang Italia yang bilang itu bukan spaghetti yang artinya spaghetti, tapi arti yang berbeda. Dalam artian itu apa? Spare part diganti-ganti. Spare part jeruji. Maksudnya itu dia menjual ini tolong dibeli kepada orang-orang yang lalu lalang karena dia jualan kan offline. Dia merasa kesulitan sejak adanya TikTok Shop ini. Max Biaggi seorang UKM kecil di Italia. Maaf. Max Biaggi, seorang Max Biaggi merasa dirugikan bahkan. Betul. Waktu itu dia sebelum jadi pembalap terkenal waktu itu ya, itu sebelumnya dia emang UMKM yang bergerak di penjualan busi-busi NGK khususnya. Itu. Busi NGK bukan dari Cina ya? Iya. Dia impor waktu itu benar. Oh, dia afiliator NGK. Busi NGK. Waktu itu dia menerima paket dari Jepangnya langsung. Dia kan waktu itu belum ada TikTok Shop yang merugikan sekarang ya. Iya. Dan saya pernah lihat Max Biaggi lagi balapan. Tiba-tiba teman-temannya nyari. Ternyata Max Biaggi di pinggir itu lagi ngamplas busi. Oh, karena tidak nyala apinya. Oh, nyambi dia ya. Dia nyambi gitu. Sekalian karena dia sekaligus pembalap dan juga penjual busi juga. Iya. Tapi pandangan Anda argumennya Coki Anwar gimana? Kalau menurut saya sih NGK. Anda tahu merek itu? Artinya apa? Enggak, mereknya itu tahu. NGK? Tahu. Kurang tahu. Coba dijelaskan. Enggak, sorry. Kurang tahu tapi dia nyebut. Iya. Nah, kalau nyebut kan nggak apa-apa. Kan ada brandnya. Ada brandnya memang. NGK ada brandnya. Gue ngerinya nih SJW busi itu ntar nggak sama lu Pak. Kenapa? Apa hubungannya? Saya baru dengar ada SJW busi itu gimana? Ada juga SJW buci. SJW boti. Ada. Itu mereknya lebih ke NGO. Tapi benar kata Dustin nih. NGK harusnya diuntungkan dengan berjualan di TikTok, betul tidak? Semakin menyebar orang menggunakan semua busi NGK. Bahkan mobil listrik juga, saya pengen tetap pakai busi NGK. Ya, karena mobil listrik kan nggak ada businya. Iya, cuman kasihan yang emang pedagang-pedagang kecil, UMKM yang memang jualannya itu offline. Dia belum, mungkin karena keterbatasan informasi yang dia dapat, mungkin dia juga belum punya gawe atau gadget.
Jadi Tapi kenapa dia terbatas informasi? Dia tahu ada yang jualan di TikTok, nggak terbatas informasi dia. Dia malas aja berkembang kayak ojek offline dulu. Apa jangannya dipengaruhi sama ojek pangkalan? Hah? Si UMKM ini. Kok ntar ojek pangkalan seperti apa nih dalam artian? Ojek pangkalan dulu waktu datang ojek online merasa dirugikan. Ojek Betul. offline-nya dong. Iya, betul. Merasa dirugikan. Merasa dirugikan. ojek yang khusus anak-anak pang. Maksudnya emang nggak berhak si anak-anak pang itu memiliki Anak-anak usaha? rohis nggak boleh masuk jadi ojek di situ. Boleh, tapi mungkin beda pangkalan aja tidak apa-apa, tidak masalah. Beda Iya. tempat maksudnya. Ojek pangkalan memang di pangkalan. Pang. Ojek rohis di roh. Hmm. Bisa masuk. Benar itu. Jadi punya agenda tersendiri lah. Kalau misalnya yang tadi kan ya, yang anak-anak rohis ya, Ya. itu ojeknya mulainya sebelum waktu masuk jam sholat. Oh, masuk akal. Nah, karena apa? Karena itu kayak ini bis sekolah untuk nganter orang ke sekolah. Nah, Betul. kalau yang Ojek rohis untuk nganter orang ke masjid. untuk kantor orang masjid. Ke masjid, ke musola. Betul. Nah, Anda bermasalah. Nyebutnya dari tadi opang terus. Hah? Enggak, Anda sepertinya bermasalah dari tadi nyebutnya opang terus. Padahal iya. ada uro, ya kan? Uro atau apa? Oro ya? Oro apa? Ojek rohis. Tadi. Ya kan? Yang dibilang tadi. Iya, oroh, ojek iya. rohis ya. Iya. Dengan adanya Ojek orang tadi, ojek rohis itu penting menurut saya. Jadi Mas Biaji juga bisa jualan NGK di situ. Oke, dalam artian berarti si NGK itu bisa laku di mana-mana dong, dan membantu juga untuk yang namanya TikTok Shop. Nah, Iya, berarti Anda betul. mendukung ini. Nah, sebenarnya Anda ini mendukung. Iya, sebenarnya. Anda Tapi mendukung. Anda pertama Mas Biagi, Anda jualan di TikTok. Terus kenapa dirugikan di TikTok? Ya jualannya aja nggak benar. Enggak, dia Jangan-jangan emang- Mas Biagi di sana bukan jualan itu aja, tapi dia telanjang dada kayak gitu-gitu. Salah Tidak ada aplikasi. masalah, kan? Iya, masa aplikasi buah kan nggak mungkin di situ. Hah? Aplikasi buah? Iya, Kasih buah. Mango. Enggak. Oh iya, ada. Kan nggak di situ. Ada. TikTok ya TikTok, buah ya buah. Nah, aplikasi apa itu? Ada aplikasi pacaran juga. Dengan bahasa Sunda itu. Ah, Bogo. Bigo. oh, Bigo, Bogo, helm, Helm apa? Oh, Bogo. Iya. tolong. Terus tolol? Bigo. Oh iya. Nah intinya Pak Coki sebenarnya dalam artian dia malah pro ke saya, bukan kontra ke masalah Enggak. ini. Ya, enggak pro sampean tidak, tapi dia Karena Anda tahu nggak keuntungan dari menjual offline itu bisa berinteraksi dengan penjualnya langsung, saling berpegangan tangan. Nah ini yang terakhir. Sebenarnya harusnya nggak ada ente tambah-tambahin jadi. Anda tambahin kenapa jadi Pak ini mah ini justru kita menghindari itu kalau menurut saya benar-benar ini menghindari kan? iya menghindari. Betul. Lu makin menutup usaha-usaha orang yang berinteraksi langsung. Melalui uang, maksud saya. Enggak ada uang masalah. Ya di sini? Masa uang di sini? Waktu transaksi nggak apa-apa, di itu sini. ada sensasi saling sentuh menyentuh. Iya. Itu sentuhan fisik itu sangat hangat di hati, dirasakan penjual dan Menurut saya nggak apa-apa dia megangnya di sebelah sini. Nah, kenapa? Asalkan digantungin anggur kiri kanan Pak. Kok anggur? Grab. Great. Iya kan? Iya, tidak Nggak masalah. apa-apa. Ya, anggurnya itu tapi harus sama ya. Harus. Karena kalau kurang sama jadi anggur Tapi terkadang yang kiri sama kanan beda ukurannya ya. Oh, punya pacar kamu beda? Butuh uang nih. Nggak tahu gua. Yang namanya buah, yang namanya presisi agak susah tuh. Nyari satu buah. Mana nih yang presisi? Oh iya, gitu. kayak Maaf nih. Punya istri saya sama soalnya. sorry. Apa? Oh, maaf. Punya pacar Anda calon Anda beda ya? Mungkin. Aduh, dong. Enggak ada jadi. Salting dia. Anda salting kenapa? Salting Sebut dia. aja. Enggak jadi. Salting. Itu bukan salting intinya. Tapi itu hal itu bisa terjadi kalau misalnya yang belinya itu uangnya ditaruhnya di sini. Oke. Itu kan banyak ya, yang ibu-ibu yang taruh uangnya di sini gitu. Benar, tuh. benar. Memang udah tua, Pak, ambilin uangnya. Aduh, Bu, akhirnya masuk lah. Nah, masuk. Gitu. Nyari itu Masuk. mana gitu. Maksud tadi ya pembeli atau penjual yang lansia yang taruh uangnya di mungkin di lipatan
tali BH itu dirogoh sama penjual, sejantung-jantungnya Dalam. bisa keambil. Pak itu Untuk Pak, itu membantu. Untuk dibarter sama barangnya. Ya. Iya. Pak itu Tapi Anda setuju nggak? Dengar dulu. Justru dengan begitu, itu lebih mendekatkan ke orang untuk bersentuhan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, benar nggak? Penjual-penjual yang udah Betul, aroma tanah, penjual lansia, renta tadi, dia kok aku nggak mati-mati ya. Nah dia cara meninggalnya dengan menyelipkan uang, penjual mengambil uang itu dan ke jantung yang ikut keambil dan dia dibantu meninggal. Itu yang dia idam-idamkan selama ini. Langsung ke Oke. Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ini obrolan rada ngeri. Padahal saya tahu nih, ini maksudnya cerminan orang partai apa bukan sih menurut Anda? Kenapa cerminan orang partai? Justru Anda cerminan orang partai menurut saya. Karena Anda mendukung TikTok Shop yang ada keranjang kuningnya. Nah sedangkan kuning itu partai yang sudah berkuasa 30. Sedangkan partai itu yang bagus itu parnya doang. Oh iya, apabila kalau Karena terakhirnya dasi. Tai. Tai, bener dasi, tai. Bagus Dasi. ngurusinnya. Tai. Ya kan? Iya. Nih. Berarti otomatis Anda mencerminkan ngarahnya ke sana, Pak. Tapi kalau misalnya secara online kita nggak usah tatap muka karena udahnya ada yang ada yang disediakan untuk wadah ya kan ya, transaksi di situ. Betul. Dan saya kira betul apa yang katakan Dustin. Memang kadang kita beli di online shop itu tidak penting-penting banget. Ya. Iya. Bener nggak? Ketika ada ya, beli aja. Pasti lihat, nggak penting banget. Kenapa gua beli? Itu maksudnya kan? Iya itu. Seperti itu. justru Pak. itu mubazir. Kemubaziran yang sebenarnya nggak perlu dan itu menumpuk mungkin di rumah Anda karena nggak kepake, nggak pernah dipakai. Justru itu suatu hal yang salah satu yang dibenci oleh Cinta Mi Atma Negara. Hal-hal seperti itu, ya. Apa ini indikasinya Cinta Mi Atma Negara membenci hal-hal yang membazir? Dia nggak suka. Seorang Cinta Mi, saya tahu bahwa dia itu nggak suka yang disia-sia barang yang nggak perlu dibeli kayak gitu. Karena dia berkaca pada Kalau Anda tidak punya argumen yang kuat tentang Cinta Mi Atma Negara, jangan sembarangan bilang jigong. Sangit sekali baunya. Oke, terakhir. Jika memang itu menguntungkan, tetap menguntungkan, apa solusinya buat pedagang-pedagang yang memang tidak ikut join di TikTok Shop? Kalau memang itu merugikan harus seperti apa? Biar semuanya tetap diuntungkan. Yang terdekat kita Satu. supaya yang namanya daerah terutama ya kayak macam yang kita tahu kan yang paling dekat di sini kayak Priuk, Bekasi makin gembira dengan adanya TikTok Shop ya kan ya. Karena di kedua itu otomatis dia selalu adanya rutinitas yang gak henti-hentinya. Ya kan ya, rutinitas yang ada hentinya sebab dia orang yang pertama pemasok untuk barang-barang yang akan dijual ke TikTok Shop. Priok mengantar barang yang dari kontainer ke Bekasi, kadang Bekasi juga mengantar barang ke Priok. Itu saling ada tukar yang namanya ini produksi barang, misalnya dia jual pabrik tisu. Ya kan, tisu jual di situ. Tapi untuk didistributorkan kepada online TikTok Shop ya kan. TikTok Shop itu biasanya dia menjual lebih murah karena bermainnya ketengan dan nggak ribet-ribet. Ya kan ya, orang harus membuka toko. Ya kan ya, orang dengan kapasitas rumah aja itu udah bisa berusaha di situ Pak. Anda jangan diam aja, ini kepanjangan. Anda harusnya bantah. Iya. Bahwa TikTok Shop terus terang saya tidak setuju karena tidak ada esensi dari komunikasi face to face, ya kan? Nggak ada interaksi bahwa kita itu makhluk sosial, bahwa sejatinya bahwa makhluk sosial itu harus saling berkomunikasi secara langsung dan itu tidak bisa digantikan dengan offline. Itu sensasinya sangat beda sekali. Dan bahwa waktu itu Ken Dedes dan Ken Arok Kok lagi? Enggak. sudah melakukan offline dan Ken Dedes dan Ken Arok kearifan lokal yang tidak harus pernah jualan di TikTok Shop. Dia lebih ke live Shopee. Dan ini kita membantu yang namanya
perusahaan terbesar. Ada 5 ya kan. Salah satu yang kita dukung adalah apa? Provider. Provider. Nah, karena kita kalau misalnya online otomatis menggunakan internet biasanya dari provider. Tanpa ada provider kita bagaimana cara Oh berarti banyak sekali hal yang diuntungkan, provider diuntungkan. provider diuntungkan loh. Nggak mikirkan sampai situ loh. Oke, ya. Anjir, ntar gue yang pakai kaos ini kan. Nggak setuju. Karena provider cuma pro doang. Kontrader nggak ada. Oke, sampai di sini Tanpa Arah. Dan saksikan Tanpa Arah selanjutnya di next episode. Adios. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Wah, ada kandidat yang tepat nih. Aman, gak ada kita.